Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah ma'badah. Para sahabat Yahya Nihawan dimanapun semuanya berada, mudah-mudahan kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi ada kasus yang memang penanganannya itu harus secara detail, ya, termasuk kasus sihir. Ya, kasus sihir itu nama lain bisa jadi ya dia santet, dia teluh, dia guna-guna. Nah, jadi penanganannya itu tidak selesai apabila cuman yang dirukyah hanya markiyah atau markinya atau pasiennya saja. Contoh ya, yang dirukyah tubuh pasien saja. Nah, sedangkan kasusnya itu adalah kasus sihir atau kiriman. Jadi harus dilakukan penanganan secara menyeluruh, ya, yang ada kaitan-kaitan yang berhubungan dengan gangguan si pasien tersebut, ya. Dan yang berkaitan ini bisa jadi dari sebab gangguan yang ada di rumahnya, ada di lokasi-lokasi tertentu, atau di tempat usahanya, atau di tempat-tempat yang lain lah, begitu. Kalau memang dia kiriman, ya itu ada tiga, ya, buhul. Ya, buhul itu adalah ikatan-ikatan yang dibacakan mantra-mantra, tujuannya untuk menyakiti pasien atau korban, ya. Nah, buhul ini ada tiga gori, ya. Yang pertama adalah buhul secara fisik, berarti ada fisiknya. Ya, ada yang memang metafisik, yang tidak kelihatan. Ya, yang tidak kelihatan ini bisa ada beberapa dari angin, ya, atau dari media yang memang buhulnya itu di tempat dukunnya, ya, atau tempat yang menyakitinya, yang mengirimnya. Jadi semuanya itu harus ditangani dengan detail, begitu. Sehingga ketika benar-benar ada buhulnya, maka buhulnya dihancurkan, ya, dirukyah terlebih dahulu, langsung dihancurkan, ya. Tidak serta-merta hanya yang diterapi atau rukyah ini adalah pasiennya saja, ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu ketika disihir oleh Labib bin Aswab, ya, Rasulullah ini langsung mendatangi buhulnya, dan buhulnya dirukyah, ya, dihancurkan. Jadi ketika kasus sihir itu harus yang dirukyah adalah semuanya yang ada kaitannya dengan gangguan si pasien, ya. Jadi itu para sahabat, karena ada pasien ketika saya diagnosa kasus sihir, ketika saya mengatakan rumahnya juga harus dirukyah, ternyata beliau karena belum paham. Nah, ketika dia sudah rukyah tubuhnya, badannya, ya, tapi belum juga kunjung Allah berikan kesembuhan, tapi diagnosa saya itu mengarah pada kasus sihir, dan beliau ternyata karena belum paham terus tidak menghubungi saya kembali. Nah, jadi saya utarakan di live streaming saya ini, kalau memang itu kasus sihir sudah diagnosa, baik itu secara wawancara, keluhan, terapi, ya, dan hasilnya bagaimana. Nah, maka ketika benar-benar itu kasus sihir, maka harus dirukyah secara lengkap,
ya, sehingga tidak ada akar masalahnya kembali. Insya Allah ketika penanganannya baik, tepat, lengkap, masalah kesembuhan itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada siapapun baik itu makhluknya Allah yang bisa menyembuhkan selain dari izin Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita diwajibkan untuk ikhtiar, ya, berobat, ya, karena Allah mengirimkan surat kepada kita bahwasanya Al-Quran dijadikan untuk obat bagi orang-orang yang yakin. Ya, mungkin itu saja para sahabat. Saya mohon undur diri, mudah-mudahan ini bermanfaat. Yang baik diambil, yang kurang baik silahkan tidak usah diambil. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.